Pada saat itu, waktu kelahirannya Nabi kita Nabi Muhammad SAW berbahagia, sampai dikatakan di dalam kitab Maulid, wa kullu dabatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah. Setiap dabbah itu adalah hewan yang miliknya kafir Quraisy. Pada saat kelahiran Nabi itu, semua binatang itu mengucapkan kalimat nataqat bi fasihil ibarah, yang mana ucapan itu sangat fasih. Binatang-binatang ini mengucapkan satu kalimat yang sangat fasih. Apa yang mereka ucapkan? Yang mereka ucapkan adalah bikamalil bisyarah, dengan mereka mengungkapkan, menampakkan, menunjukkan akan kesempurnaan kebahagiaan menyambut datangnya, lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, binatang aja berbahagia dengan lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum yang lain. Fahtazal arsyu taraban wastibsyara. Arsy pun pada saat Nabi itu lahir ke muka bumi ini bergetar. Kenapa bergetar? Kayak kalau kita bahasa itu bergoyang-goyang, berjoget-joget. Kenapa? Taraban wastibsyara. Karena sangat berbahagia. Orang sangat bahagia itu sudah nggak bisa dikontrol lagi. Ya, ada yang sujud syukur lama sekali. Pokoknya bahagia dia. Kenapa? Karena dia bersyukur. Nah, ini aras di dalam kitab Maulid Diba itu, ini aras bergoyang berjoget bahagia. Kenapa? Taraban wastibsyara. Aras ini bergembira menyambut akan kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kebahagiaan. Bukan cuma makhluk yang bernama manusia saja, hewan, alam, aras, semua berbahagia menyambut kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenal Abu Lahab? Ada yang kenal Abu Lahab? Hah? Wah, enggak ada. Mungkin belum kenalan ya. Mungkin enggak ada namanya di Facebook itu Abu Lahab, enggak ada ya. Nah, ini Abu Lahab adalah paman Nabi. Orang yang terdekat dari Nabi. Pada waktu itu, ini Nabi sebelum lahirnya Nabi menunggu-nunggu Abu Lahab dan semuanya orang-orang yang ada di kota Mekah menunggu kelahiran Nabi. Pada waktu itu Abu Lahab didatangi sama budak daripada Abu Lahab ini. Didatangi, kemudian budak ini, budak tahu budak ya, pembantu, budak ini datang kepada Abu Lahab langsung mengatakan, ya Abu Lahab, anak kemanakan engkau telah lahir yang bernama Muhammad. Apa yang dilakukan Abu Lahab? Senang bahagia. Ini Abu Lahab aja, orang yang tidak ada imannya kepada Nabi, menyambut kelahiran Nabi dengan berbahagia senang, sampai tidak terasa terucap, ya budak, aku merdekakan engkau. Waktu zaman dulu nilainya budak itu mungkin sama mobilnya Pak Haji, Fortuner lah, anggaplah Fortuner, sama dulu ya. Ini orang yang di Arab sana kalau dapat kegembiraan, dapat berita gembira, langsung senang, langsung dikasihkan apa yang ada di sekitarnya. Nah, pada saat itu budak ini memberikan berita bahwa anak kemanakan Abu Lahab ini lahir. Senang, bahagia, langsung dimerdekakan. Tanpa ditebus, langsung dimerdekakan. Senang bahagia ini, maka ketika Nabi kita Nabi Muhammad SAW sudah dewasa dan didapat wahyu, diberikan wahyu oleh Allah, kemudian pada saat itu melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj dan pulang ke bumi dan langsung di kota Mekah mengumpulkan orang.
Dikumpulkan semua orang yang di kota Mekah dan menceritakan tentang perjalanannya Nabi kita Nabi Muhammad SAW dari Masjid Haram ila Masjid Aqsa, dari Masjid Aqsa kepada Sidratul Muntaha. Diceritakan. Maka kata Nabi, apakah engkau percaya? Apakah kalian percaya? Percaya. Semua orang yang pada saat itu ada 3 golongan. Ada yang mana tidak percaya sama sekali, itu golongannya Abu Lahab. Ada yang setengah-setengah, itu adalah kaum munafikun. Ada yang 100% percaya, itu adalah yang diketuai oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi As-Siddiq itu gelarnya pada saat itu mempercayai, seandainya kata Sayyidina Abu Bakar lebih daripada itu saya percaya, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu digelari dengan As-Siddiq. Nah, Abu Lahab ini mengatakan, ya Muhammad, tabat, celaka engkau, alihada, apakah dengan sebab ini engkau kumpulkan kami di tempat ini? Artinya dengan sebab menceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj di hadapan semua manusia ini. Abu Lahab tidak senang. Ai Muhammad, tabat, celaka bagi engkau. Apakah sebab ini engkau kumpulkan kami di tempat ini untuk mendengarkan cerita ini? Maka ketika itu pun diturunkan wahyu, yang mana wahyu diturunkan Al-Quran atau ayat Al-Quran atau surah Al-Quran yang mana isinya tabat yada abi lahabin wa tab, celakalah tangannya Abu Lahab. Ini sudah dinaskan, dijadikan dalil bahwa Abu Lahab ini adalah orang yang sudah di dalam ahli api neraka, orang yang sudah akan memasuki api neraka. Tapi di dalam satu riwayat diceritakan bahwa setiap Lailatul Itsnain, setiap malam Senin, Abu Lahab itu mendapat minuman yang ditetes, dan minuman itu, air itu sejuk sekali dan menghilangkan dahaga. Maka disebutkan oleh hadis ini bahwa ini adalah sebabnya Abu Lahab berbahagia menyambut lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah memberikan takhfif, Allah memberikan keringanan daripada azab yang Allah berikan ke Abu Lahab karena senang dan berbahagia menyambut kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama kita mengatakan, menjelaskan tentang hadis ini adalah orang yang tidak ada imannya di dalam hati, di dalam hatinya ini mendapat keringanan dalam azabnya Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa nahnu, bagaimana dengan kita yang hati kita ini penuh, hati kita beriman kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih daripada itu, lebih daripada itu. Kenapa? Karena kita penuh hati kita beriman kepada Nabi, dan Nabi pun merindukan kita. Ya Allah, mudah-mudahan dengan kita berbahagia menyambut kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.